Optimisme terhadap bursa domestik kita, kita lihat ada beberapa saham yang listing di tahun 2020, namun di 2024 ini harganya sudah melorot bahkan mencapai Rp1 per saham. Anda melihat ada fenomena apa ini dan jika ini terus dibiarkan, apa dampaknya bagi investor? Tentu saja ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh otoritas mulai di Bursa Efek Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta seluruh perusahaan sekuritas bahwa ketika kita memilih perusahaan untuk go public di Indonesia, kita harus lebih berhati-hati untuk memperhatikan dari sisi fundamental perusahaan saat tersebut, serta memperhatikan kaitannya mengenai prospek bisnis perusahaan tersebut ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita hanya terjebak untuk keuntungan sesaat, tetapi kita lupa keuntungan jangka panjang. Konsistensi profit perusahaan jangka panjang merupakan yang utama dari suatu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, bukan hanya sebagai aset strategi kepada para investor. Tentu saja jika hal ini terus terjadi, ini akan mengakibatkan banyak investor pasar modal, terutama retail, akan kapok untuk berinvestasi di pasar saham. Oleh karena itu, seluruh stakeholder harus sama-sama menjaga hal ini dan memperketat proses publik ke depannya, terutama kaitannya mengenai saham-saham yang small caps. Baik, upaya apa yang penting sekali dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk bisa meredakan kekhawatiran pasar terkait dengan harga-harga emiten yang drop jauh ini? Tentu saja beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia adalah melakukan screening secara lebih ketat ketika perusahaan tersebut akan melakukan registrasi ke Rek 1, Rek 2, Rek 3 ketika akan melakukan go public. Dan tentu saja dari sisi Bursa Efek Indonesia maupun OJK jangan hanya mengejar target number jumlah perusahaan yang akan IPO di tahun tersebut. Tapi targetnya bukan hanya number, tapi juga kualitas dari perusahaan yang dibuat tersebut. Yang dimaksud dengan kualitas itu adalah seperti apa? Kualitas adalah bagaimana perusahaan tersebut secara fundamental, secara laporan keuangan, secara good corporate governance, serta bagaimana prospek bisnis ke depannya. Jangan sampai perusahaan tersebut ke depannya sudah tidak memiliki prospek baru dikopublikkan. Tapi kita harus sama-sama berdiskusi dengan perusahaan atau stakeholder dari sekuritas untuk lebih berhati-hati ketika melakukan listing ke publik. Baik, evaluasi dari Sukor sendiri seperti apa untuk sistem pengawasan di Bursa Efek Indonesia? Apakah sudah cukup efektif? Menurut pandangan kami, pengawasan dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah cukup efektif. Akan tapi kita harus tingkatkan standar dan kualitas dari emiten-emiten yang akan go public. Bagaimana cara meningkatkannya? Kita tingkatkan standar yang sebelumnya, valuasi yang bisa go public ada sekian, kita tingkatkan sekian. Kemudian kita juga tilik dari market cap-nya, kita tilik dari historical pemegang sahamnya dan lain sebagainya, supaya kedepannya akan lebih sehat untuk para investor saham kaitannya mengenai perusahaan-perusahaan yang go public. Dan saya juga sangat sepakat saat ini Bursa Efek Indonesia juga telah meluncurkan papan pemantauan khusus tahap 2 yang dilaksanakan secara full periodic call auction. Yang mana saja ini akan membuat banyak investor akan lebih mudah untuk exit ketika saham tersebut sudah menyentuh 50, sehingga ini akan menimbulkan likuiditas yang cukup baik di pasar modal kita ketika melakukan aktivitas stop loss atau penjualan di harga 50. Baik, apakah dengan melorotnya saham-saham ini bisa menjadi sentimen negatif juga bagi investor asing yang mungkin sudah siap untuk menggelontorkan dananya ke bursa domestik kita? Menurut pandangan saya tidak. Karena mengapa? Tentu saja untuk investor asing yang akan masuk ke Indonesia rata-rata merupakan fund management atau family office. Dan perusahaan-perusahaan tersebut ketika masuk ke Indonesia, mereka akan memperhatikan size minimum yang akan mereka bisa investasikan. Dalam hal ini adalah market cap. Ketika market cap suatu perusahaan terlalu kecil, tentu saja big fund ini tidak akan masuk ke perusahaan tersebut karena size-nya terlalu kecil. Dan biasanya saham-saham yang saat ini hingga ke angka 1 atau di bawah 50 ada saham-saham yang market cap-nya sangat kecil. Yang mana saham-saham market cap kecil ini biasa diminati oleh retail investor. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita sebagai retail investor, buat sekuritas. Supaya apa? Ketika kita memberikan edukasi kepada retail investor kaitannya mengenai saham, jangan hanya kita lihat saham itu merupakan 4 huruf yang naik turun saja, tapi kita harus edukasi mereka bahwa saham itu investasi jangka panjang. Saham itu adalah kita menilik kondisi perusahaannya, menilik kondisi finansialnya, dan tentu saja kita juga harus lebih memperhatikan good corporate governance perusahaan tersebut, sehingga kedepannya perusahaan-perusahaan di Indonesia akan lebih hati-hati ketika go public, karena mereka takut tidak akan mendapatkan investor ketika melakukan IPO.
Baik, kita kembali lagi ke peluncuran papan pemantauan khusus tahap 2 oleh Bursa Efek Indonesia. Seperti apa ini mempengaruhi industri perusahaan sekuritas? Untuk perusahaan sekuritas saja kita akan menjadi lebih berhati-hati. Pertama kita ketika memberikan trading limit atau basic limit kepada para investor maupun trader. Dan juga kita juga akan lebih berhati-hati ketika kita menentukan haircut dari suatu saham. Karena mengapa? Karena ini akan mempengaruhi tentu saja MKBD kita. Ketika saham-saham tersebut jebol dan trading limit tersebut jebol juga di klien-kliennya akan mempengaruhi kondisi MKBD dan kesehatan keuangan dari sekuritas. Sehingga ini akan membuat perusahaan-perusahaan sekuritas akan melakukan review dalam perhitungan trading limit secara otomatis di sistem trading maupun remote trading kita. Dan yang kedua, sebenarnya ada dampak positif juga selain dampak negatif tadi. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah kita menjadi lebih berhati-hati kaitannya ketika memilih saham. Dan yang kedua adalah kaitannya mengenai likuiditas pasar. Selama ini orang-orang takut kalau udah masuk 50 mereka nggak bisa keluar. Tapi saat ini ketika ada periodic call action secara full, ini akan berdampak likuiditas pasar akan lebih ada. Mereka akan lebih gampang melakukan stop loss ataupun cut loss ketika sudah tidak sesuai dengan trading plan para investor tersebut. Baik, di tengah banyaknya mungkin investor global yang juga masih cukup volatil menunggu pemangkasan suku bunga, seperti apa aset-aset kelas kita terutama bursa domestik dibandingkan dengan pasar surat utang? Yang pertama tentu saja, yang masih cukup menarik adalah di pasar obligasi, terutama obligasi negara Republik Indonesia, yang mana saat ini kita bisa melihat bahwa yieldnya di kisaran 6% dan likuiditasnya cukup baik. Sehingga tentu saja ini menjadi pilihan yang menarik untuk para investor untuk masuk saat ini. Selain itu, pilihan yang menarik adalah kita bisa melihat saham-saham yang laggard untuk saat ini, karena tentu saja ketika suku bunga turun, beberapa sektor yang diuntungkan adalah saham-saham di sektor growth investing. Seperti contohnya adalah saham-saham teknologi di Indonesia yang sudah mencetak all time low-nya beberapa kali seperti Bukalapak yang baru saja rilis laporan keuangannya di 2 hari lalu, di hari Jumat pekan lalu, yang mana kerugiannya sudah mulai menipis dan diproyeksikan kerugiannya akan menjadi positif di tahun 2024 ini. Sehingga saham-saham yang laggard seperti Bukalapak dan saham-saham lainnya yang diuntungkan dengan suku bunga naik ini akan menjadi pilihan yang menarik buat investor. Dan yang ketiga adalah saham-saham yang related tentang kebijakan pemerintahan yang baru ketika Pak Prabowo dan Gibran ini terpilih. Ini menjadi hal yang menarik juga. Kita bisa perhatikan kaitannya mengenai pembangunan IKN, saham-saham kaitan mengenai properti, kemudian saham-saham kaitan mengenai kebijakan makan siang, dan susu gratis, mulai saham-saham consumer goods dan juga saham-saham susu, dan juga saham-saham yang berkaitan mengenai hilirisasi, di mana harga nikel sudah mulai rebound. Ini juga bisa diperhatikan di kondisi saat ini, karena saat ini sudah merupakan area bottoming untuk saham-saham tersebut. Sedang untuk investor jika ingin melakukan strategi dollar cost averaging, kita masih cukup yakin, cukup optimis bahwa sektor perbankan masih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.